ini mana dalilnya, mana jawabannya, dalilnya nggak ada. Sebelumnya ya, aku mau bahas karena ada salah satu ya orang yang bilang ngatain aku goblok ya teman-teman ya di kolom komentar. Katanya maaf nih kalau misalnya nanti penjelasan aku nggak sepinter orang yang komen itu gitu ya. Jadi saya bakalan ngejelasin di sini secara sangat-sangat sederhana ya teman-teman ya. Karena saya ingat tuh katanya Albert Einstein, dia bilang kalau jika kita tidak bisa menjelaskan sesuatu itu secara sederhana, berarti kita tuh belum cukup paham mengenai hal tersebut gitu ya. Dan teman-teman buat pengingat aja buat teman-teman ya, jangan sampai nih teman-teman ya, karena kan aku dikatain goblok nih ya, jadi jangan sampai orang yang teman-teman katain goblok itu bukan aku ya, maksudnya orang lain mungkin ya, yang teman-teman katain misalnya dikatain goblok lah atau dikatain sesuatu yang kasar gitu ya, tanpa tahu gitu latar belakang orang tersebut gitu ya, nanti pas tahu kan nanti jadinya jadi malu gitu ya. Misalnya nih orang yang teman-teman katain tahu-tahu pendidikannya lebih tinggi gitu ya daripada yang ngatain, tiba-tiba ketahuan tuh wah ternyata pendidikan dia lebih tinggi nih daripada aku, itu kan malunya udah bukan double lagi ya tapi triple gitu ya, bahkan general double-nya ya, berdouble-double malunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, dan kali ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang ini aku bahas ini aku juga bingung ya. Kok ada orang yang bingung sama ini gitu ya. Tapi ya namanya kita tinggal di negeri Konoha ya. Jadi ada aja slack-slacknya masalah kayak gini. Padahal kalau kita bisa berpikir secara lebih tenang gitu ya, tentu kita tidak akan pernah bisa salah paham dengan hal-hal yang seperti ini ya teman-teman ya. Kalau tauhid rububiyah dan uluhiyah Wahabi ya, tauhid rububiyah dan uluhiyah Wahabi itu sumbernya dari mana? Itu tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu tauhidnya Wahabi, tauhid rububiyahnya Wahabi. Mengapa? Karena dengan di garis bawah ini ya teman-teman ya, tauhid rububiyahnya Wahabi. Oke. Ya, Wahabi itu punya kepentingan memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab. Memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab. Oke. Sebagai orang yang bertauhid. Karenanya di kitab-kitab Wahabi ketika berbicara tauhid rububiyah, Kitab mana tuh ya, kita nggak tahu. Pasti ada pujian kepada orang musyrik. Ada kitab Wahabi modern namanya Kaifa Nafhamut Tauhid, karangan ulama Wahabi namanya Muhammad bin Ahmad Bahemil. Ini oleh orang Wahabi dibagi-bagi gratis. Oke teman-teman, hari ini kita bakalan ngebahas tentang tri tauhid deh ya, supaya orang-orang nih nggak salah kaprah mulu ya, nggak suuzon mulu sama salafi. Jadi saya yakin ya bahwa teman-teman insya Allah sudah pada tahu gitu ya, atau paham tentang tri tauhid ini. Dimana memang tri tauhid ini adalah metode teman-teman ya, metode yang digunakan untuk membagi tauhid itu menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Boleh digaris bawah ya teman-teman, ini adalah metode teman-teman. Apa? Metode. Dan apa itu metode? Metode itu adalah cara mencapai suatu tujuan gitu ya. Jadi tujuannya dengan membagi tri tauhid ini artinya kita mencari cara tuh. Kita mencari cara untuk memahami apa itu tauhid. Karena metode atau cara, maka caranya orang ya berbeda-beda gitu ya. Ada misalnya yang bagi tauhid menjadi 3. Uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ada juga tuh orang yang membagi tauhid 2. Rububiyah sama asma wa sifatnya digabung, uluhiyahnya dipisah. Ada juga orang yang nggak bagi tuh. Ya tauhid ya udah, dia udah paham lah istilahnya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, udah dia tahu bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, kita tidak boleh menyembah selain Allah, dan Allah mempunyai nama-nama, dia udah tahu gitu. Tapi ya kembali lagi namanya kan cara ya. Jadi cara belajarnya orang itu beda-beda teman-teman ya. Cuman kita harus tahu bahwa tujuannya orang belajar itu untuk apa sih? Tujuannya orang belajar ya untuk pinter, atau untuk memahami suatu teori, atau untuk memahami satu hadis gitu ya. Jadi mereka caranya berbeda-beda gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan perlu digarisbawahi lagi bahwa tri tauhid ini bukan masuk dalam
ritual ibadah, teman-teman ya. Karena ritual ibadah itu adalah serangkaian tata cara yang dilakukan secara berulang ya, secara berulang untuk menyembah Allah. Beda nggak? Ya jelas beda dong. Karena ritual ibadah itu fokusnya pada kepatuhan langsung kepada Allah. Langsung tuh, vertikal, langsung ke atas gitu ya. Sedangkan metode itu adalah memahami cara. Jadi bagaimana caranya, metodenya apa nih untuk kita paham tauhid nih, metodenya apa ya. Jadi memang fokusnya itu berbeda gitu ya. Dimana kalau metode membagi tri tauhid, fokusnya adalah menyerap, memahami apa itu tauhid. Jadi ini bukan ritual ibadah ya teman-teman ya. Sama seperti contohnya misalnya orang belajar Al-Quran gitu ya. Kita pakainya Iqra misalnya kita pakai. Ada Iqra yang bukunya itu alif batasa gitu ya. Ada lagi yang misalnya Aisar, dibolak-balik tuh huruf hijaiyahnya. Tujuannya apa? Metodenya ya beda-beda. Ada yang metode misalnya pakai Aisar, ada yang metode pakai Iqra biasa gitu ya. Tujuannya cuma satu, agar kita bisa baca Al-Quran gitu ya. Apakah Rasulullah mengajarkan metode Iqra? Tentu saja tidak ya teman-teman ya. Namun apakah Rasulullah mengajar atau menyuruh kita membaca Al-Quran? Ya jelas iya. Jadi metode tersebut hanyalah alat bantu ya, alat bantu atau cara untuk mencapai tujuan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yakni membaca Al-Quran. Begitu pula dengan pembagian tauhid teman-teman, dianggap sebagai alat bantu agar orang-orang zaman sekarang khususnya gitu ya, itu lebih mudah memecahkan atau memahami gitu ya ajaran tauhid secara utuh. Karena nggak jarang tuh orang sudah paham tentang tauhid, ya paham bahwa oh ternyata Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang punya matahari. Tapi tidak jarang uluhiyahnya itu nggak dilaksanakan gitu ya. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena dia tahu, dia paham bahwa yang punya alam semesta ini Allah gitu ya, tetapi mintanya nggak ke Allah, mintanya ke kubur gitu ya. Jadi istilahnya ini dia paham tauhid rububiyahnya, tapi uluhiyahnya mandek gitu. Uluhiyahnya dia nggak paham. Karena kalau dia paham uluhiyah, harusnya dia nggak nyembah-nyembah kubur kan gitu ya teman-teman ya. Dan fokusnya membagi ketiga ini supaya tahu bahwa oh ternyata tauhid uluhiyah itu mengajarkan kita supaya kita nggak boleh loh ternyata minta-minta itu sama orang lain. Kita cuma minta sama Allah ya. Sampai sini insya Allah paham ya teman-teman ya. Terus pertanyaan selanjutnya, ini nih yang biasa ditanyain ya. Orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi pasti nggak lari daripada dalilnya. Mana dalilnya? Gitu kan biasanya ya. Karena kenapa ditanya seperti itu? Kenapa ditanya dalilnya? Karena asal mula daripada ibadah itu adalah haram. Sampai turun dalilnya gitu ya. Sekarang ditanya, ada nggak dalilnya? Ini andalan Wahabi, Salafi nih. Mana dalilnya? Mana? Jawabannya, dalilnya nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Ya karena bukan ranah ibadah. Ya kan ya, ini kan cara untuk memahami, jadi nggak perlu dalil ya. Jadi dalil itu digunakan untuk menerapkan hukum ibadah teman-teman, bukan untuk memvalidasi cara kita belajar atau cara kita mengelompokkan suatu ilmu gitu ya. Jadi jika teman-teman mungkin yang tanya mana dalilnya gitu ya untuk pembagian tauhid ini, berarti kalian juga harus minta dalil untuk pembagian bab-bab di dalam kitab fikih. Makanya juga nggak jarang kalau teman-teman misalnya baca jurnal gitu ya, penelitian, ada tuh orang yang baca jurnal misalnya dibagi dikelompokin gitu ya, udah baca A metodenya ini, hasilnya ini. Ada juga orang yang nggak perlu cara kayak gitu udah dia paham aja gitu ya. Jadi terserah aja, yang pokoknya intinya bagaimana kita bisa paham ilmu tersebut teman-teman ya. Jadi boleh nggak kalau nggak pakai cara itu? Ya boleh, nggak boleh aja. Kalau teman-teman nggak mau pakai metode yang seperti itu ya boleh aja, tapi syaratnya harus tetap menjalankan ketiga tersebut, dalam arti menjalankan bahwa yang paling penting ini sebenarnya uluhiyah gitu ya. Karena banyak banget orang yang paham bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, paham, tapi ini uluhiyah nih yang sering orang nggak mengaplikasikan gitu ya, nggak meyakini gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu ya, kembali kepada pokok tadi gitu, masih minta ke kuburan. Jadi boleh, terserah metode caranya, yang penting teman-teman itu paham dan tidak menyekutukan Allah gitu ya, dan hanya berdoa kepada Allah, mengenal Allah dengan baik. Maka ya sudah, berarti tujuannya untuk memahami tauhid tanpa pun membagi ataupun tidak membagi itu tercapai. Jadi intinya terserah teman-teman ya, kalau mau pakai cara A, cara B, cara C, udah terserah gitu ya, nggak usah dipersoalin gitu ya. Karena intinya yang penting kalian paham bahwa tauhid itu tidak boleh meminta selain Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang
punya nama-nama yang agung gitu ya. Itu aja intinya teman-teman. Jadi please jangan salah kaprah lagi, nih udah penjelasan yang paling simple menurut aku ya. Jadi kalau setelah video ini masih ada aja yang salah kaprah tentang hal ini gitu ya, aku udah angkat tangan deh teman-teman ya, karena aku udah nggak tahu lagi cara ngejelasinnya kayak gimana. Karena setahu aku memang Tri Tauhid ini sesimpel itu, makanya aku kadang baca komen gitu ya, aku bilang bahas Tri Tauhid, hah Tri Tauhid ngapain dibahas, emang ada ya yang salah kaprah tentang hal ini. Makanya aduh ya, semoga ini udah nggak salah kaprah, teman-teman yang salafi maupun di luar daripada salafi mampu memahami ini ya teman-teman ya. So mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.